Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Oktaviani, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya ingin mengerjakan UTS, pengantar pembelajaran bahasa asing. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Pengertian bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa nasional, bahasa asing, dan juga bahasa daerah. Yang pertama yaitu bahasa ibu. Bahasa pertama, bahasa yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi antara keluarga, lingkungan, dan sekitarnya. Dan bahasa kedua yaitu bahasa yang dipelajari oleh seorang anak setelah menerima dan mempelajari bahasa yang diajarkan oleh ibunya, atau bahasa yang didapatkan dari lingkungan sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan sosial. Dan yang ketiga yaitu bahasa asing, bahasa yang merupakan kaidahnya kadang-kadang aksaranya dan konsepnya sama sekali berbeda dari bahasa Indonesia, atau bahasa yang tidak dipergunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu. Dan yang keempat yaitu bahasa nasional, bahasa yang secara umum digunakan untuk berkomunikasi antar suku atau daerah. Suatu bahasa atau varian bahasa yang memiliki hubungan dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki. Dan selanjutnya yaitu bahasa daerah atau bahasa regional, bahasa yang dituturkan di suatu wilayah atau sebuah negara berdaulat, yaitu di suatu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritorial yang lebih luas. Dan contoh-contohnya yaitu contoh bahasa ibu, bahasa yang dipakai atau diajarkan di awal, misalnya bahasa yang dipakai sehari-hari. Dan bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia merupakan salah satu contoh bahasa kedua yang dipergunakan sebagai bahasa percakapan nasional dengan bahasa lokal daerah sebagai bahasa asli, native. Terus contoh bahasa asing misalnya bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lainnya. Dan contoh bahasa nasional adalah bahasa negara kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Dan contoh bahasa daerah yaitu bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Dan menurut penulis, kedudukan bahasa Arab di sekolah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu sebagai mata pelajaran wajib yang mempelajari 4 kemahiran berbahasa dalam bahasa Arab dan mampu mengaplikasikan kemahiran tersebut, seperti pelajaran bahasa Arab di MI, MTS, MA, dan pondok pesantren. Dan yang kedua itu sebagai mata pelajaran muatan lokal dan tidak dituntut untuk menguasai 4 kemahiran berbahasa secara utuh, karena pengetahuan bukan untuk kecakapan dalam berbahasa, seperti pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan umum SD, SMP, dan SMA. Dan selanjutnya yaitu persamaan dari istilah bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan juga bahasa asing adalah sama-sama alat untuk berkomunikasi sesama manusia. Dan perbedaannya yaitu bahasa ibu merupakan bahasa yang dipelajari seseorang, dan bahasa kedua yaitu bahasa yang dipelajari untuk faktor lingkungan. Dan yang ketiga itu bahasa nasional dipergunakan sebagai bahasa identitas suatu bangsa atau negara. Dan yang keempat itu bahasa asing, bahasa yang ada di negara lain atau bahasa identitas suatu bangsa yang bisa dapat berbahasa lain. Dan yang terakhir yaitu posisinya sebagai bahasa asing karena bahasa atau tempat bahasa asing, tetapi bukanlah bahasa asing yang benar-benar asing. Jadi bagi umat Islam di Indonesia, pada hakikatnya bahasa Arab adalah bahasa yang menjadi muatan dari kebutuhan umat Islam. Hal ini sebagai dengan salah satu fungsi bahasa yaitu pada spiritualisasi, seperti membaca ayat suci Al-Quran. Itu suatu hal yang harus kita bisa, yaitu berbahasa Arab. Selanjutnya yaitu nomor 2, pengertian pemerolehan dan pembelajaran bahasa, perbedaannya dan juga persamaannya. Untuk pengertian pemerolehan pembelajaran bahasa yaitu pemerolehan bahasa, language acquisition, adalah proses manusia untuk mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman komunikasi. Pembelajaran bahasa, language learning, adalah proses penguasaan bahasa yang terjadi dalam tataran formal, yakni belajar di kelas atau diajarkan oleh guru. Dan perbedaan pembelajaran dan pemerolehan bahasa.
Pembelajaran bahasa berfokus pada bentuk-bentuk bahasa, keberhasilan didasarkan pada penguasaan bentuk-bentuk bahasa. Pembelajaran ditekankan pada tipe-tipe bentuk dan struktur bahasa. Aktivitas di bawah perintah guru, koreksi kesalahan sangat penting untuk mencapai tingkat penguasaan belajar, merupakan proses sadar untuk menghafal kaidah bentuk dan strukturnya. Dan untuk pemerolehan bahasa berfokus pada komunikasi penuh makna. Keberhasilan didasarkan pada penggunaan bahasa untuk melaksanakan sesuatu, dan materi ditekankan pada ide dan minat anak, dan kesalahan merupakan hal yang wajar. Penekanan pada tumbuhnya bahasa secara alamiah. Dan untuk persamaan pembelajaran dan pemerolehan bahasa, yaitu pembentukan kebiasaan berbahasa sehingga ia memiliki kemampuan berbahasa dan dilakukan melalui serangkaian praktik berbahasa. Kegiatan meniru juga melakukan bagi pemerolehan maupun pembelajaran bahasa. Peniru itu tidak dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakannya atau konteks. Keduanya melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. Dan untuk kita tuh menggunakan bahasa apa yang lebih baik? Mungkin pembelajaran bahasa, karena menekankan kita untuk ke struktur dan keberhasilan dari diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3, dasar-dasar teoritis. Pembelajaran bahasa sebagaimana disebutkan pembelajaran bahasa dibangun atas teori-teori ilmu jiwa dan ilmu linguistik. Nah, psikologi menguraikan bagaimana orang belajar sesuatu. Linguistik memberikan informasi tentang seluk-beluk bahasa. Informasi dari keduanya diramu menjadi suatu cara atau metode yang memudahkan proses pembelajaran mengajar untuk mencapai tujuan tertentu. Yang lebih sesuai untuk digunakan pada mata pelajaran di sekolah adalah dengan cara pembelajaran bahasa atau language learning. Karena dengan adanya language learning, siswa mampu untuk mempelajari dan memahami bahasa. Dan selanjutnya yaitu nomor 4. Hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup dalam makna yang lebih kompleks. Hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk mempelajarkan peserta didiknya, mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Bahasa Arab disebut sebagai bahasa asing karena sudah termasuk bahasa internasional. Dan menjadi seorang guru atau pendidik dituntut untuk bisa mendesain pembelajaran dengan baik agar ia dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan berbagai metode, cara, strategi, dan pendekatan sebagai media untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Begitupun dengan seorang guru bahasa Arab, ia harus menguasai berbagai macam metode, strategi, dan pendekatan agar dapat mencapai tujuan belajar bahasa Arab di kelas. Selain itu, seorang guru juga harus pintar dalam memilih materi dan menyesuaikan dengan peserta didik materi yang dirasa sesuai dengan psikologi peserta didik dan berdasarkan kondisi mereka. Jadi, penting bagi guru, tentu guru bahasa Arab, memahami hakikat pembelajaran bahasa Arab. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.